Tiba-tiba nge-review guys ya. Akhirnya gue nge-review lagi setelah sudah cukup lama gak pernah nge-review game. Game yang kali ini akan gue bicarain adalah game dari publisher Focus Entertainment dan juga developer 13 Deck, yaitu adalah Atlas Fallen. Atlas Fallen adalah sebuah game yang gue lihat di YouTube itu di Indo gak ada yang review kayaknya ya. Jadi bisa dibilang gue mungkin salah satu, atau mungkin gue gak lihat ada yang review, tapi gue mungkin salah satu preview dari game ini. Atlas Fallen ini dirilis di 10 Agustus 2023 di beberapa platform seperti PS5, Xbox Series, dan juga PC. Game ini gue mainkan di PS5. Makasih banyak buat Koko Ganteng yang udah provide kode game key-nya buat Repsol. Kita mulai reviewnya guys. Awal mula cerita game ini tuh tiba-tiba udah ada di padang pasir ya. Di awal cerita ini belum banyak yang di-spill sama gamenya. Setelah kita ngebuat avatar, kita adalah karakter tanpa nama. Kita berada di keadaan yang bisa dikatakan kayak seorang slave lah yang sedang melakukan perjalanan dan dipimpin oleh seorang diktator bernama Morat. Dimana karakter kita mencoba untuk bernegosiasi dengan Morat tapi malah dapat hukuman untuk ngejar pencuri yang kabur. Nah, ketika nyari si pencuri inilah si karakter kita tuh ketemu sama Gauntlet, sebuah senjata. Nah, Gauntlet inilah yang menjadi kunci dari game ini. Dimana Gauntlet ini tuh ternyata dihinggapi oleh sosok bernama Nyala. Sosok Gauntlet aja ada nama ya. Harusnya kita tuh kasih nama karakter juga ke karakter kita gitu. Oke, gua kasih namanya Mengkudu. Siapakah Nyala, apa fungsi Gauntletnya, dan juga bagaimana kelanjutan nasib si Mengkudu ini, itulah yang akan secara perlahan terungkap ketika progres game ini tuh berjalan. At last. I see again. Wait, who are you? Dari sisi cerita, gue pribadi gue lihat plotnya ceritanya lurus-lurus aja dan tertebak, walau ada beberapa plot twist yang terjadi tapi tidak membagongkan. Di sini tuh kita akan menggunakan Gauntlet kita sebagai senjata untuk melawan Telos, yaitu sosok God di game ini yang menjadi antagonis. Seiring berjalannya waktu, Nyala, sosok di dalam Gauntlet yang kehilangan ingatannya ini akan perlahan mengingat siapa dia, kenapa dia ada di sini, kenapa aku bersamamu, dan juga apakah tugasku. Jadi bisa dikatakan story yang dibangun cukup ringan dan sederhana. Beberapa hal yang gue sayangkan adalah beberapa karakter dalam game ini tuh yang rasanya benar-benar berasa gak ada ikatan emosional aja ke kita yang main. Just another NPC. You dare to. We need you to listen to us now, or we'll all die. Itu adalah main questnya. Side questnya sendiri terbilang lebih ke menantang dibandingkan story dari side questnya sendiri. Karena ada beberapa side quest yang berupa story, tapi kebanyakan side questnya itu ngelawan musuh yang disebut Wraith di game ini. Dan ada beberapa musuh yang memang menyebalkan, tapi bisa memberikan reward yang menarik. Game ini tuh bertema action RPG open world, yang bisa gue katakan bahwa benar-benar rasanya action RPG gitu. Dunia yang dipakai adalah sebuah dunia padang pasir yang setelah berjalannya game akhirnya kita ketahui bahwa dunia di game ini tuh adalah dunia hasil pertempuran di masa lampau. Makanya lo akan lihat bangunan-bangunan yang terbilang hancur dan juga castle-castle yang udah rusak. Termasuk juga para monster-monster di dalamnya. Dimana kalau diperhatikan secara sakma, monster-monster itu juga dikatakan terbuat dari pasir. Dari bentukannya yang kayak kalajengking, banteng, raksasa, sampai yang burung besar yang bisa terbang. Untuk di konsol sendiri, game ini hanya keluar untuk generasi ke-9, yaitu era PS5 dan setaranya gitu ya. Untuk yang kayak PS4 itu tidak keluar. Dari sisi grafis terbilang cukup detail, dari bangunan, dari armor kita yang kita pakai, dari skill-skill yang kita gunakan. Gue mainkan dengan sistem performance di PS5. Sampai tamat main, gue tuh tidak merasakan sebuah lag ataupun sebuah hal yang mengganggu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi penurunan fidelity dari detail, resolusi, dan juga frame rate gamenya yang di mata tua gue sih nggak terlalu kelihatan gitu ya. Game ini mengusung co-op dari menit ke-10 dan masing-masing dari pemain yang co-op itu bisa nyimpen progresnya sendiri-sendiri. Berhubung gue main sendiri, jadi gue nggak bisa merasakan co-opnya, yang jadinya berefek memang merasa sendiri aja main game ini gitu ya. Dari NPC yang nggak terlalu banyak, dari monster yang tidak tersebar di mana-mana gitu. Perasaan single player itu berasa banget. Gameplay dari game ini adalah bintang dari game ini. Karena kalau kita bicarain sound yang tidak terlalu buruk, tapi cukup lah ya, tapi tidak wah. Dari sisi grafis yang dipoles dengan baik tapi bukan yang terbaik, maka gameplay dari game ini tuh mengemban beban berat untuk Atlas Fallen. Sejujurnya gue awal agak skeptis karena cukup banyak game-game dengan tipe action RPG yang mungkin berbeda tema tapi di tengah jalan berasa mulai melelahkan. Kita lihat dari combat sistemnya. Karakter utama kita tuh dibekali oleh 3 senjata tapi hanya bisa dipakai 2 saja sebagai main weapon dan secondary weapon. Senjatanya sendiri ada yang jarak jauh dan juga ada yang jarak dekat. Jadi tergantung style kalian untuk memilih yang cocok yang mana nih senjatanya untuk style combat kalian. Untuk pertarungannya itu mengingatkan gue kepada game-game yang mengharuskan melawan musuh yang lebih besar. Salah satunya adalah Monster Hunter.
Dimana musuh di game ini tuh memiliki part-part tubuh yang perlu diserang untuk dikalahkan. Dari kaki kanan, kaki kiri, tangan kirinya, buntutnya, dadanya, sampai kepalanya. Game ini tuh memiliki difficulty easy, medium, dan hard. Seperti biasa gue rekomendasikan medium karena isi gak ada tantangan. Kalau hard khusus yang memang hardcore aja kali ya. Di awal gue berpikir combatnya bakal ribet nih. Tapi ternyata beberapa fitur di game ini tuh mempermudah pertarungan. Dari bar di sebelah kiri yang berwarna biru, di mana bar tersebut terdapat 3 bar, di mana setiap bertambah barnya membuat serangan dan juga senjata dari kalian itu semakin OP, semakin besar damage-nya. Tapi ada sisi minusnya, adalah damage yang kalian terima dari musuh akan semakin besar juga. Sebenarnya cukup lumayan aneh sih fitur ini. Ngeselin di satu sisi tapi ya sudah. Pastinya ada skill yang bisa dipakai ketika bar telah terisi. Jadi ada 3 skill yang disebut shatter skill yang bisa digunakan kalau barnya terisi. Kebayangkan lo nunggu pakai skill di bar 3, damage-nya kita gede tapi kalau digebuk berasa bener. Jadi kayak ambil resiko juga untuk sampai menggunakan skill di bar 3. Lalu di masing-masing bar ini kita juga bisa customize skillnya. Dan juga ada efek dari skill tersebut yang disebut Essence Stone. Dan sepanjang gue cari tahu ada 150 Essence Stone. Berarti lo bisa kulak-kulik sebanyak itu untuk skillnya. Mau serangan jarak dekat, mau skill jarak jauh, mau skill damage area, itu bisa disesuaikan dengan style bermain lo. Parry dan dash juga menjadi kunci penting dalam game ini, di mana parry yang disebut Senskin membantu lo untuk menghindari damage dan juga ketika berhasil memparry musuh akan ada temporary froze. Ada yang butuh sekali parry, ada yang butuh beberapa kali untuk efek froze ini tuh bisa terjadi. Dash juga membantu kalian di pertarungan sekaligus juga membantu ketika eksplorasi. Salah satu yang mungkin agak nggak gue sangka dalam combatnya adalah lo bisa dalam kondisi airborne atau combo di udara tanpa turun-turun ke tanah dengan memanfaatkan normal attack, Senskin, dash, dan juga skill kalian. Walau mekanik ini rasanya wajar ya karena musuh kebanyakan lebih besar dari kita di game ini. Seperti yang gue katakan di awal bahwa game ini adalah action RPG, jadi nggak ada leveling dalam game ini. Yang ada beberapa hal yang membantu karakter kalian tuh menjadi lebih kuat. Dari armor yang lo bisa dapatkan dari NPC quest ataupun lo beli armor sendiri di merchant gitu ya. Dan di armor sendiri tuh bisa di-upgrade secara terbatas. Dari sisi skill tree juga nggak ada, tapi ada semacam passive skill yang sebenarnya passive skill ini tuh membantu untuk eksplorasi. Eksplorasi di game ini juga menjadi hal yang utama karena semakin lo explore maka essence stone atau skill yang bisa lo pakai itu semakin bervariasi. Untungnya walau mengusung open world tapi dunia di game ini tidaklah terlalu luas karena mapnya terbagi jadi 4 area. Jadi setiap chapternya lo akan berkonsentrasi di map tersebut yang ngebuat lo hanya akan mengeksplor area dengan yang terbilang tidak terlalu besar. Untuk mempermudah traversal itu ada fast travel yang bisa lo gunakan ketika lo membuka tempat checkpoint yang disebut anvil, di mana di sini pula lah lo bisa mengupgrade dari upgrade gauntlet, armor, upgrade passive skill, dan juga buat upgrade essence stone sekalian. Gauntlet kita juga memberikan skill sense slide, di mana kita bisa kayak bersepatu roda di atas pasir atau seperti Aang di Avatar yang jalan pakai angin untuk mempercepat perjalanan kita. Kalau ngomongin soal gauntletnya, karena gauntlet ini adalah kunci senjata di game ini, gauntlet kita tuh akan terupgrade seiring waktu karena memang fokusnya adalah memperkuat gauntlet kita untuk bisa melawan Telos. Di awal-awal gauntlet akan memberikan kemampuan dash dan bisa mengangkat sesuatu dari dalam tanah. Nah seiring terupgrade gauntlet ini pastinya akan ada beberapa tambahan seperti dash yang bisa beberapa kali, bisa double jump. Dan ini akhirnya membuat eksplorasi terhadap game ini tuh berubah. Dari yang mungkin tempat-tempat yang bisa dijangkau itu awalnya nggak bisa, sekarang jadi bisa terjangkau. Untuk penutupnya gue bisa mengatakan bahwa game ini tuh melebihi ekspektasi gue di awal. Karena jujur aja gue nggak terlalu berharap banyak sama game ini ya. Tapi ternyata walau ceritanya biasa aja, gue tuh bisa menikmati gameplay dan juga eksplorasinya tanpa merasa gue terbebani. Gue pikir di tengah jalan bakal ngedragging, tapi gue nggak ngalamin hal itu sampai tamat. Buat kalian yang suka action RPG yang gak bertele-tele terus bisa ditamatin di bawah 20 jam, kalau ditambah eksplorasi full sih di atas 20 jam ya. Gue bisa suggest game ini untuk kalian lihat gameplaynya terlebih dahulu, kalian lihat siapa tahu kalian cocok dan kalian bisa coba. Itu aja review gue kali ini, and I'll see you next time boys. Bye bye.